Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi kali ini ya, saya pengen melanjutkan tentang kebocoran energi bagian 2. Untuk kebocoran energi bagian 1, kemarin saya sudah menjelaskan ya di YouTube ya. Silahkan boleh disimak, boleh dibuka, boleh didengarkan di YouTube Zero Ismi yang judulnya kebocoran energi bagian 1 ya. Untuk kebocoran energi bagian 1 kemarin ya, itu tentang menjadi orang yang people pleaser, yaitu suka membahagiakan orang lain ya, tapi dirinya sendiri itu tersakiti ya. Nah, untuk bagian yang kedua ini ya, saya akan membahas tentang kebocoran energi bagian 2, mengontrol sesuatu di luar diri ya. Kita selalu mengontrol sesuatu di luar diri kita ya. Kita tidak bisa membiarkannya di luar diri kita itu terjadi, tapi malah kita memang ya mengontrol sesuatu di luar diri kita, dan itu tidak mungkin sekali ya. Maka di sini semoga ya apa yang saya sampaikan di pagi hari ini membuka cakrawala wawasan kita untuk bisa membiarkan segala sesuatu yang di luar diri kita itu sesuatu yang apa adanya terjadi, bahkan tanpa kita kontrol sedikit pun ya. Biarkanlah mereka itu benar-benar ya sudah terjadilah seperti itu ya. Nah, selanjutnya ya, ini contoh ya, contoh saya ya dulu itu tuh suka banget ngontrol orang lain ya. Saya suka selalu mengontrol orang lain. Contohnya itu misalkan saya tuh WA temen saya ya, kemudian ya setelah saya WA, kemudian kok temanku kok nggak balas-balas ya, lama banget. Habis itu nanti aku lihat nih dia itu udah baca nih ya, dibaca nih. Nah kemudian aku juga udah dibaca kok nggak dibalesin ya. Disinilah mungkin ya teman-teman ya, yang disebut dengan kebocoran energi itu mulai muncul nih. Jadi energinya itu mulai meluas kemana-mana ya, dari overthinking kita ya. Pertama, dari overthinking kita muncullah, kenapa ya dia kok nggak bales sih? 2, apa dia marah ya sama aku? Ketiga, jangan-jangan dia itu udah nggak peduli sama aku. 3 nih, yang keempat, apakah aku udah nggak dianggap lagi, dan lain-lain. Dan banyak banget overthinkingnya itu yang akhirnya itu muncul ya, karena sebab apa? Sebab kebocoran energi yang kita pengen mengontrol sesuatu di luar diri kita ya. Nah ternyata teman-teman tidak disadari, banyak sekali setiap hari kita melakukan hal seperti itu. Kita punya pemikiran seperti itu yang akhirnya membuat di sepeda, yang akhirnya membuat energi kita itu kemana-mana. Dari overthinkingnya juga banyak banget penilaian yang terjadi ya di sepeda motor ya, itu terjadi banyak banget. Oke. Nah makanya kenapa di sini penting banget ketika kita paham bahwa kita nggak bisa mengontrol apapun di luar diri kita, maka kita punya kendali di situ bahwa saat kita pengen mengontrol apapun, kita tanyakan sama diri kita. Yang pertama yang kita tanyakan adalah, siapakah kamu? Apakah kamu bisa mengontrol sesuatu di luar dirimu? Apakah kamu bisa mengontrol dia? Maka di situ jawabannya tidak bisa. Aku pun tidak bisa mengontrol apapun di dalam diriku ya. Bahkan saya sendiri juga nggak bisa. Misalkan ada perasaan takut yang muncul, ada perasaan bahagia yang muncul, aku nggak bisa mengontrol itu terjadi apa nggak terjadi, karena memang segala perasaan dari dalam diri ini juga muncul sendiri ya. Dia muncul dari energi ilahi ya, muncul sendiri. Makanya biarkanlah, jangan ditahan. Kalau kita menahan segala rasa itu, ditahan-tahan, dan akhirnya kita itu menolak ya. Nah disitulah terjadi kita mau mengontrol apapun di dalam diri kita ya, dan di luar diri kita pasti kita juga akan mengontrol itu ya. Nah makanya kenapa di sini biarkanlah kita bersama-sama belajar untuk membiarkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita dan di luar diri kita itu apa adanya. Biarkanlah mereka terjadilah. Segala apapun yang muncul, perasaan takut, perasaan kecewa, perasaan emosi bahagia, rasa bersalah, rasa malas, rasa apapun ya, itu semua biarkanlah terjadi apa adanya ya. Biarkanlah lewat ya, biarkanlah mereka terjadi,
apa adanya. Nah, ketika segala sesuatunya sudah terjadi apa adanya dan kita bisa membiarkan itu terjadi, maka teman-teman akan bisa mengalir loh. Ya, aliran-aliran energi kamu itu tuh bisa mengalir lancar lagi. Karena memang yang disebut dengan energi ya itu punya sifat ya. Nah, sifat energi itu apa sih? Berubah-ubah bentuknya. Satu, energi itu berubah bentuk dan dia terus mengalir. Jadi energi apapun itu tidak bisa ditahan, tidak bisa ditampung, tidak bisa ditahan-tahan ya, nggak bisa kita itu aku mau ini nggak boleh nih ada ini, nggak bisa ya, karena itu adalah alami energi. Makanya kenapa apapun perasaan yang ada dalam diri kamu, biarkanlah dia lewat, biarkanlah kamu menikmati setiap rasa yang ada. Entah kamu sedang sedih, kamu sedang malas, sedang senang, sedang bahagia, sedang apapun yang kalian rasakan ya, itu nikmatilah sajian segalanya yang ada dalam diri kita dan di luar diri kita juga sama. Biarkanlah. Kalau teman kita menghujat kita, teman kita kok nggak balas WA kita misalkan, ya sudah, akhirnya apa? Kontrol diri kita untuk apa? Kamu tuh nggak bisa loh ngendaliin orang lain, kamu nggak bisa ngendaliin siapapun di luar diri kamu, sadarlah, kayak gitu loh. Ya jadi aku tuh kayak gitu teman-teman ya, aku tuh caranya kayak gitu nih untuk meregulasi diri tuh. Ketika aku pengen ngontrol sesuatu di luar diriku ya, aku selalu bertanya pada diriku, apakah kamu bisa? Apakah kamu bisa mengontrol di apapun yang ada di luar diri kamu? Nggak bisa. Ya sudah, akhirnya aku tidak, apa ya, mungkin kalau bahasanya itu awalnya dia naik banget ya, habis itu nanti turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, kayak gitu loh. Ya jadi dia nanti akan terregulasi ya. Ya, akan terregulasi dengan sebaik-baiknya. Mbak, positif vibes tadi WA aku ya? Apa Mbak? WA aku kan kayaknya ya, apa ya Mbak ya? Belum tak bacain Mbak. Tulis di sini Mbak. Begitu dulu ya untuk materinya. Ya, untuk materinya. Ya, tentang kebocoran energi bagian 2, teman-teman ayo kita belajar bersama-sama untuk apa? Untuk benar-benar apa? Membiarkan apapun di luar diri kita. Mbak, gini Mbak, itu kan gini Mbak, yang kemarin itu ya, yang kelas pertama ya, yang kelas pertama itu kan udah selesai ya Mbak, yang batch 1 toh. Nah yang batch 1 itu kan 250 Mbak. Nah terus yang kemarin itu ya Mbak, yang batch 2 itu tuh yang kemarin tuh 300.000 Mbak. Aku nanti tak WA kamu ya. Kamu pengen taunya tentang apa sih Mbak? Coba ditulis di sini Mbak. Maksudnya pengen taunya kamu apa? Aku tuh juga ada ya Mbak ya. Aku juga ada apa namanya tentang tanggal lahirmu kayak gitu loh. Nanti kamu tuh kayak gimana itu tuh juga bisa pembacaan kayak gitu Mbak. Kalau yang kemarin itu kan tentang ini ya, tentang apa namanya? Manifestation ya. Tentang pembacaan manifestation, kayak manifestasinya kamu tuh tentang ini loh. Pembacaan manifestasinya misalkan Mbak itu tipenya nanti kayak gimana, bisa bermanifestasinya dan lain-lain kayak gitu sih Mbak. Kalau yang mana, tapi kalau misi jiwa itu kan beda lagi ya. Aku bisa bacain misi jiwanya itu ya, tentang tanggal lahirnya itu. Juga ada Mbak di aku ya. Kalau di aku yang tentang pembacaan misi jiwa, maksudnya misi jiwa yang Mbak dengan nomor logimu yang tanggal lahirmu segitu dan ini itu kayak gitu, aku bisa juga. Ya aku juga bisa itu. Kalau di aku tentang kayak gitunya 100.000 Mbak. Jadi nanti milih aja, terserah Mbak ya, mau yang kalau aku yang misi jiwa terkait jiwanya Mbak itu nanti kayak gimana sih aslinya gitu ya. Itu aku pembacaan 100.000 ya. Buat itu nanti ada dapat tak share ya di WA, habis itu nanti bisa by telepon ya, bisa by telepon. Untuk penjelasannya kan itu pasti ada pertanyaannya, ini maksudnya gimana ya Mbak dan lain-lain gitu ya, kayak gitu ya. Kalau yang itu 100.000 ya, karena kemarin yang batch 2 ya kita 300.000 ya Mbak, yang untuk manifestation itu ya, untuk manifestasinya kayak Mbak itu kayak gimana misal kayak gitu tuh. Tapi kalau aku tentang misi jiwa Mbak, tentang misi jiwa terkait, tak tulis aja nih di sini, yang mau pembacaan misi jiwa boleh ya teman-teman ya. Misi jiwa yang digunakan adalah tanggal lahir
tanggal lahir, jam lahir, dan kota lahir. Oke. Bentar, tak tulis ya, Mbak. Bentar. Gitu. Ya terserah manut yang pakai yang mana. Kalau Mbak pengen yang misi jiwa ya nggak apa-apa, Mbak. Tapi kalau yang manifestasiin kemarin kelas itu tuh udah yang ini loh. Udah berapa namanya? Sebentar. Pembacaan misi jiwa. Udah 300.000 kemarin, soalnya emang itu mahal ya Mbak ya. Kalau aslinya itu tuh yang udah berapa ratus ribu ya. Yang aslinya kayak 400-an deh. Apa enggak 450 gitu loh. Tapi itu kan kayak dimurahin Mbak kemarin tuh ya. Jadi ya memang jadi segitu. Tapi kalau mau pembacaan misi jiwanya Mbak kayak gimana ya wes. Maksudnya kalau mau yang sederhana ya nggak mahal juga, tapi kita juga lumayan tahu gitu ya. Kalau nggak tahu jam lain nggak apa-apa Mbak, tanggal lahir weh. Tanggal lahir aja nggak apa-apa. Kamu tahu live padmu nggak Mbak kemarin? Masnya pernah tahu nggak live padnya Mbak itu berapa? Itu udah tahu belum? Begitulah, begitu ya. Begitu, nanti kita lanjut WA ya Mbak ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Aku upload dulu di YouTube ya Mbak ya ini ya. Ya nanti Mbak kita lanjut di WA lagi. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang ada di sini. Sehat selalu, bahagia, damai, sejahtera, selaras dengan alam semesta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.